Global warming atau perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Terjadinya pemanasan global dilihat oleh sebagian ilmuwan lebih cepat dibandingkan ilmuwan lain. Namun, konsensus ilmiah bersepakat bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat antara 0,4 hingga 0, derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu belakangan ini. Mereka memperkirakan bahwa rata-rata suhu global bisa meningkat antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius pada tahun 2100. Apa itu gas metana atau CH4? Gas metana adalah bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam. Gas ini adalah jenis gas yang tidak memiliki warna dan bau. Metan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mempunyai efek 20-30 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2. Total produksi metan bergantung kepada komposisi sampah yang secara teoritis bahwa setiap kilogram sampah dapat memproduksi 0,5 meter kubik gas metan. Kontribusinya dalam efek pemanasan global sebesar 15%. Dani mengatakan bahwa metan yang dilepas ke atmosfer lebih banyak berasal dari aktivitas manusia daripada hasil proses alami. Peningkatan konsentrasi metan disebabkan oleh laju emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju rosok metan. Metana berada di atmosfer dalam jangka waktu 7-10 tahun dan dapat meningkatkan suhu sekitar 1,3 derajat Celcius per tahun. Emisi metana dapat dinyatakan setara dengan emisi karbon dioksida yang direduksi. Jumlah emisi metana yang telah tereduksi dapat dikonversikan menjadi sejumlah karbon dioksida dengan menggunakan nilai potensi pemanasan global atau global warming potential sebesar 24,5. Faktor yang menjadi penjumbang metana adalah hewan ternak. Peternakan sapi menghasilkan lebih banyak metana dibandingkan industri minyak. Sekitar 20% emisi gas metana Amerika Serikat diproduksi oleh sendawa dan kentut ternak. Selain hewan ternak, sampah juga menjadi penjumbang metana. Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metan atau CH4. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Fakta menunjukkan bahwa sampah adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk CH4 dan CO2 atau karbon dioksida. Pembuangan sampah terbuka atau open dumping di tempat pembuangan akhir mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik. Proses itu menghasilkan gas CH4. Sampah yang dibakar juga akan menghasilkan gas CO2. TPA menjadi sumber metan. TPA adalah sumber antropogenik metan dan memberikan kontribusi secara global sebesar 20-60 ton metan per tahun. Jumlah metan yang diemisikan oleh negara maju dan negara berkembang berbeda. Secara global, kira-kira 66% emisi metan dari TPA berasal dari negara-negara maju, 15% dari negara-negara transisi secara ekonomi, dan 20% dari negara-negara berkembang. Berikut adalah proses pembentukan gas metan di TPA. Bahan organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein terurai menjadi H2, CO2, asam organik, asam asetat, dan alkohol. H2 dan CO2 berubah menjadi metan dan asam asetat. Sementara asam organik dan alkohol berubah menjadi asam asetat. Kemudian, asam asetat berubah menjadi metan. Dampak metan pada lingkungan. Yang pertama, hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi.
Fenomena alam ini disebabkan oleh pencemaran udara yang bisa dipicu oleh aktivitas manusia maupun alam. Sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NOx merupakan senyawa kimia utama yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan inilah yang dikenal sebagai hujan asam. Yang kedua ada perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Dampak dari perubahan iklim adalah mencairnya es kutub, meningkatnya permukaan air laut, pergeseran musim, dan terjadinya deposisi asam. Yang ketiga ada penipisan lapisan ozon. Penurunan jumlah total ozon di stratosfer bumi sekitar 4%. Sementara penurunan ozon di stratosferik yang jauh lebih besar di sekitar daerah kutub bumi pada musim semi. Dampak dari penipisan lapisan ozon yaitu menyebabkan kanker kulit pada manusia, menyebabkan penyakit katarak pada manusia, melemahkan sistem imunitas pada badan, memusnahkan hasil pertanian, memusnahkan kehidupan laut, dan lain-lain. Sementara itu, terdapat beberapa upaya untuk mengurangi emisi metan. Yang pertama 3R. 3R merupakan kepanjangan dari reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali sampah plastik yang masih dapat digunakan. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang dapat menjadi sampah. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada composting. Proses ini adalah proses penguraian aerob yang tidak menghasilkan gas metan, sehingga metode ini akan mengurangi emisi metan ke dalam atmosfer. Hasil penelitian terlihat bahwa dengan melakukan pengomposan dengan laju produksi 15% per tahun, maka produksi gas metan dapat berkurang sebesar 4.000 sampai 5.000 ton. Hal ini merupakan salah satu metode yang efektif jika diterapkan. Yang ketiga ada waste to energy. Mengubah sampah menjadi energi. Pada prinsipnya, sampah itu digunakan sebagai bahan bakar mengganti BBM, gas, atau batu bara. Gas metan yang terbentuk dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dalam proses ini, metan diubah menjadi CO2 yang potensi pemanasan globalnya adalah 1/20 metan.